Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, kita kembali lagi bertemu dengan Pak Arif di pelajaran tematik kelas 4. Di tema 8, daerah tempat tinggalku, di subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Lah, kalau kemarin dalam pembelajaran 1, sekarang di pembelajaran 2. Oke, mari kita simak bersama-sama yuk. Nah, anak sekalian, kita kembali ke tema 8 subtema 1 di pembelajaran 2 ya. Di pembelajaran pertama kemarin kita telah membahas tentang apa? Ayo, gaya ya. Apa itu gaya? Nah, masih ingat kan? Gaya dan gerak. Nah, apa perbedaan gaya dan gerak kan gitu. Nah, apa ya gaya kemarin? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda hingga benda itu nanti bergerak, berubah posisi atau berubah bentuk. Oke, sekarang di pembelajaran 2 kita akan membahas hal yang baru lagi. Nah, berkaitan dengan lagu dan juga sebuah cerita. Anak-anak bisa melihat halaman 11 ya. Di halaman 11 itu ada seorang anak yang namanya Edo. Nah, hari itu Edo mendapatkan tugas menyiapkan sebuah lagu daerah. Lah, lagu daerah yang dinyanyikan teman-teman sekelas nanti, Edo itu asalnya dari Papua. Nah, Edo ternyata menyanyikan lagu yang namanya lagu Yamko Rambe Yamko. Sudah tahu lagunya? Yuk kita dengarkan yuk. Yamko. Kalian tentu saja sudah bisa mengikuti kan? Nah, anak-anak sekalian, ketika Edo bernyanyi, menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko itu dengan baik, saat bernyanyi Edo memperhatikan tempo. Ada tinggi atau rendahnya nada. Apakah kamu masih ingat tentang tempo? Nah, tempo tinggi atau rendah pada nada. Nah, mari kita mengingat kembali ya. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, sedang, dan lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo yang cepat. Lagu yang menidurkan anak bayi tentu saja temponya lambat. Nanti kalau kenceng, bayinya bukan tidur malah bermain, malah nangis ya gitu. Nah, sementara tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi atau nada yang rendah sesuai dengan notasi lagu. Nah, anak-anak bisa melihat halaman 13 ya. Nah, lagu dengan tempo yang rendah itu bisa ada dalam kotak itu ya, ada tandanya di bawah notasi. Nah, sedang yang sedang itu tidak ada tanda, yang tinggi tandanya di atas. Nah, seperti itu adalah perbedaan rendah, sedang, atau tinggi. Nah, halaman berikutnya
Semakin ke kanan, nada semakin tinggi, sebaliknya semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik bawah itu tadi adalah rendah, yang tidak ada titiknya berarti sedang. Nah, sedangkan yang ada titik di atas itu adalah nada yang tinggi. Nah, nada-nada bertitik di bawah tentu saja nada oktan rendah, yang mana nada itu tidak bertitik disebut nada yang sedang tadi. Nah, kalau melihat kalau kamu mendengar begitu ya, mendengar lagu Yam Kurambe, kira-kira itu kita bisa mengidentifikasi notasi lagu itu apa yang kamu temukan di situ. Kira-kira lagu Yam Kurambe menggunakan nada apa? Betul sekali, nada tinggi dan ada yang sedang pula. Nah, menyanyikan lagu Yam Kurambe bersama guru, atau mungkin kalau di rumah kalian itu bersama bapak, ibu, atau mungkin kakak dan adik ya. Nah, kamu bisa menyanyikan bersama-sama tentunya ya. Nah, anak-anak, dalam lagu Yam Kurambe ini menceritakan tentang apa ya? Gitu. Menceritakan tentang apa? Kesedihan karena pada tahun 1932 Papua itu hendak dipisahkan dari Indonesia oleh penjajah Belanda. Nah, makanya dibuat sebuah lagu namanya lagu Yam Kurambe Yamko. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah tentang lagu. Anak-anak bisa melihat halaman 15. Anak-anak kita akan bercerita rakyat ya. Pernah mendengar cerita ya rakyat? Kali ini ceritanya adalah Kasuari dan Dara Mahkota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buah itu disembunyikan di bawah sayap-sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakan Kasuari. Oleh karena itu tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian Kasuari tidak mempedulikannya. Lama-kelamaan Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambil, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi, usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepak sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Nah, Pipit itu mungkin burung pipit ya, burung emprit begitu ya namanya, burung pipit. Nah, halaman berikutnya, ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawan dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka tertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya Kasuari menertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kasuari. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan? Dia yang menang, saudara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba bruak. Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun. Tetapi Kasuari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepakkan sayapnya. Sayapnya dia terus terjatuh dan menggelepar ke tanah. Sementara itu Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung yang terhebat. Namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Nah, anak-anak, itu tadi sebuah cerita yang berjudul Kasuari dan Dara Mahkota. Nah, karena kesombongan Kasuari kan akhirnya mendapatkan pelajaran. Nah,
sekarang kita melihat siapa ya tokoh-tokoh di dalam cerita tersebut. Nah, bisa menyebutkan? Ya betul, tokohnya Kasuari, ada burung dara, namanya dara mahkota ya, ada burung pipit dan juga burung-burung lain. Nah itu tokoh-tokoh yang ada. Nah anak sekalian, dalam cerita ini bisa disebut juga sebagai namanya cerita fabel. Kenapa kok cerita fabel ya? Karena cerita ini mengangkat tokoh-tokohnya yaitu binatang yang bisa berbicara, bisa ngomong seperti manusia. Nah itulah namanya fabel, cerita yang mempunyai jenis yaitu cerita fiksi fabel. Nah, apakah ada cerita yang lain? Nama-namanya ada, bisa lihat halaman 17 ya. Sekarang kita lihat cerita jenaka. Nah, ada yang tahu jenaka? Jenaka itu apa? Lucu ya. Nah, cerita jenaka itu adalah cerita rakyat dengan unsur lucu atau jenaka. Masih ingat ya siapa ya? Kalau di Jawa Barat itu ada namanya Kabayan ya. Pernah dengar itu? Kabayan itu juga ada namanya di Sumatera itu Malang Sumatera. Ada Pak Banjir. Jadi cerita itu yang lucu begitu ya. Nah, kalau di Jawa siapa ya? Kalian tahu nggak? Siapa kira-kira? Joko Kendil atau siapa ya? Jolodong, mungkin ada nggak cerita Jolodong? Pernah Pak Arif itu mendapatkan cerita dari ayahnya Pak Arif itu, yaitu namanya Joko Kendil itu dulu. Karena lucu sekali, jadi anaknya itu makan sesuatu itu di kendil itu sampai kepalanya itu masuk ke kendil karena menjilati makanan tadi. Itu ceritanya lucu. Nanti kalian minta cerita kepada bapak atau ibu kalian yang cerita lucu-lucu ya, cerita jenaka zaman dahulu. Nah kemudian yang kedua mite. Mite itu berhubungan dengan makhluk gaib. Wow, makhluk gaib. Tahu nggak makhluk gaib seperti apa? Yang tidak terlihat kan? Atau mungkin sesuatu yang di luar dari panca indera kita. Ya kan gitu. Kalau cerita-cerita zaman dahulu mungkin ya cerita Nyi Roro Kidul, Laut Selatan begitu ya. Siapa lagi ya cerita-cerita itu ya? Kan seperti cerita-cerita yang sangat gaib begitu ya. Nah kemudian ada juga fabel lah. Ini tadi yang kita baca tadi. Fabel adalah cerita tentang binatang yang hidup seperti manusia. Contohnya apa lagi? Kancil ya. Sering kalian mendengarkan cerita tentang kancil, tentang buaya, tentang harimau gitu ya. Cerita kancil itu banyak sekali itu. Nah kemudian ada namanya legenda. Apa itu legenda? Legenda itu asal usul. Jadi asal usul suatu cerita. Contohnya asal usul Telaga Ngebel. Ya, pernah dengar cerita itu? Asal usul gunung apa itu namanya Sangkuriang itu ya, asal usul itu banyak sekali itu ya, banyak sekali. Kalian pasti sering mendengarkan itu legenda asal usul. Ada namanya saga. Saga apa? Saga itu cerita kepahlawanan. Jadi daerah kepahlawanan seperti Hang Tuah, cerita Airlangga gitu ya. Cerita Ken Arok Pak, oh ya bisa masuk kali ya cerita Ken Arok itu. Saga juga itu, kan kepahlawanan juga gitu ya. Apa itu Cinderlaras ya? Cinderlaras itu pernah dengar kan? Pakai dia bawa ayam gitu, Cinderlaras tuh keren banget itu ceritanya. Minta cerita kepada ayah ya atau ibu. Kemudian ada cerpen. Cerpen itu adalah beragam cerita pendek yang apa itu cerita, semuanya cerita apapun ceritanya cerpen, asalkan pendek, nggak panjang-panjang. Pak berapa pendek Pak? 1 meter Pak, 2 meter enggak, maksudnya pendek itu mungkin 1 halaman 2 halaman gitu cukup. Biasanya kalian bisa lihat di majalah, di koran atau dimanapun ada namanya cerita pendek gitu ya. Jadi nggak sampai 1 buku penuh gitu. Nah kalau yang 1 buku penuh itu adalah namanya novel ya, halaman berikutnya itu ya. Novel itu adalah cerita yang dari awal, bisa ada yang dari awal dari akhir atau mungkin dari satu bagian saja tapi menceritakan tentang problematika sesuatu. Jadi harus sabar memang membacanya itu ya, karena tebal sekali. Nah sekalian itu tadi jenis-jenis cerita yang kita baca tadi adalah cerita namanya fabel. Nah halaman 18 kita bisa lihat jenis cerita fiksi Kasuari tadi dan Dara Mahkota adalah termasuk fabel ya. Kenapa? Karena ada cerita binatang di situ seperti manusia yang mendapat berbicara dan sebagainya. Nah kemudian anak-anak ada lagi yang paling bawah cerita kemarin, masih ingat kan? Asal usul Telaga Warna. Kira-kira apa itu? Nah, betul sekali, kalau ada kata-kata asal usul dia adalah legenda. Karena apa? Bercerita tentang asal usul sebuah kejadian atau sebuah barang atau sebuah tempat. Kalau kemarin itu kan tentang Telaga Warna kan. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak kalian bisa membaca kembali cerita-cerita yang bagus itu tadi ya. Itu menambah referensi kita. Nah, sekarang anak-anak bisa melihat halaman 19. Nah, pulang sekolah Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai, Edo mengurangi kecepatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lengang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda makin cepat, kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Jadi ketika diwayuh banter, sepedanya malah melok banter. Nah, kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepedanya Edo tadi. Nah,
Sebaliknya ketika lambat, sepedanya juga akan ikut lambat. Nah, ternyata demikian itu adalah gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Edo mengayuh itu adalah gaya, memberikan gaya kepada kayuhan, jadi pedal ya namanya ya. Ketika kenceng itu gayanya itu besar, maka bergeraknya juga akan cepat begitu ya. Kalau kamu mendorong sesuatu, meja atau apa gitu, ketika jenenge basa Jawane iki banter ya. Apa ya banter ki yo? Ya pokoknya banter ngono basa Jawane. Didorong banter ya gerake lajune ya banter melok banter. Nah irih ya irih ngono. Nah, paham kan? Itu adalah bagian daripada gaya. Oke, kalian nanti bisa mempraktekkan ya. Kalau kemarin itu mempraktekkan tentang mendorong dan menarik suatu benda. Ya, oke. Anak-anak itu tadi pembahasan kita kali ini dalam pembelajaran 2, walaupun cukup singkat dan cukup cepat. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik. Terima kasih. Nah, anak sekalian, itu tadi penjelasan Pak Arif di tema 8 subtema 1 di pembelajaran 2. Anak-anak sudah paham kan? Terima kasih penjelasan secara singkat ini, semoga bisa bermanfaat dan anak-anak paham tentang pembelajaran ini. Terima kasih, itu saja dari Pak Arif. Tetap jaga kesehatan, patuhi orang tua agar pintar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.